Saya pulang bawa orari, berdirinya cuma satu. Hai halo calon pendidik, salam jumpa wahai temanku. Kali ini saya akan presentasi tentang teori belajar kognitif J.S. Brunner. Oke, langsung saja kita mulai. Pada presentasi ini yang dibahas: 1. Sejarah tokoh, 2. hal-hal pokok teori Brunner, ketiga ciri khas teori Brunner, yang terakhir ada keterkaitan dalam pembelajaran. 1. Sejarah tokoh. J.S. Brunner lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York. Ada yang tahu New York itu di mana? Ya, betul sekali, New York ada di Amerika. Nama lengkapnya adalah Jerome Seymour Brunner atau lebih dikenal dengan J.S. Brunner. Beliau merupakan seorang yang ahli psikologi, perkembangan, dan kognitif. 2. Hal-hal pokok teori belajar Brunner. Nah, ini salah satu kutipan yang saya ambil dari artikel yang tentunya kelihatannya menarik. Meskipun pepatah Cina menyatakan satu gambar sama nilainya dengan 1000 kata, namun menurut Brunner, pembelajaran sebaiknya dimulai dengan menggunakan benda nyata lebih dahulu. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini diciptakan oleh J.S. Brunner, yang mana dipengaruhi oleh beberapa tokoh, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori ini meyakini bahwa peserta didik membangun ide-ide atau konsep baru berdasarkan pengetahuan yang ada dan proses pembelajaran aktif, yaitu transformasi informasi, memaknai pengalaman, membentuk hipotesis, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tahap proses belajar menurut Brunner. 1. Tahap enaktif. Tahap ini siswa mempelajari sesuatu dengan bantuan benda-benda konkret atau nyata. Contohnya, saya akan mengajarkan materi penjumlahan. Saya mempunyai 3 buah spidol warna. Kemudian spidol ini akan saya tambah lagi 3 lagi. Maka didapat 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kedua ada tahap ikonik, yang mana siswa sudah dapat mempelajari pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram. Contohnya seperti ini. Ketiga ada tahap simbolik. Tahap ini siswa telah memiliki pandangan abstrak maupun dengan simbol-simbol abstrak. Contohnya, di sini saya akan memberikan 5 buah soal ini kepada siswa yang saya bimbel. Nah, di sini ada 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ketiga ada ciri khas teori Brunner, yang mana ciri khas ini berbeda dengan teori lainnya. Yang pertama ada discovery. Discovery adalah belajar menemukan atau membangun konsep sendiri. Contohnya, saya akan membuat suatu kerajinan tangan dari bambu. Nah, itu saya mulai mencari referensi kerajinan bambu apa sih yang bisa saya buat. Kemudian saya mencoba untuk otodidak, dan akhirnya saya berhasil membuat kerajinan bambu, yaitu anyaman.
Kemudian selanjutnya ada kurikulum spiral. Kurikulum ini menuntut guru untuk memberikan materi pelajaran secara bertahap-tahap. Contohnya, pelajaran matematika, mulainya dengan berbagai rumus yang mudah, kemudian setelah siswa paham, lalu guru akan mengajarkan materi dengan rumus yang sulit. Yang terakhir ada keterkaitan dalam pembelajaran. Satu, penggunaan benda-benda nyata maupun media yang membantu siswa memahami materi yang akan dipelajari, seperti pensil, buah, dan uang mainan. Salah satu keterkaitan yang paling mencolok adalah pada mata pelajaran matematika. Karena dalam mata pelajaran ini mudah dipahami dengan bantuan benda nyata yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya, guru menggunakan tahap proses belajar Brunner untuk pelajaran matematika di kelasnya, sehingga siswa dapat memahami materi dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks atau sulit. Nah, inilah salah satu contoh pembelajaran dengan teori Brunner. Ada leci di dalam saku. Boleh dong aku dikasih. Hai lagi teman-temanku. Maaf dan terima kasih.